Hai, assalamualaikum guys. Kita lagi di hutan nih. Sama Kang Pio nih, tuh lagi di. Lebat banget ini. Bimbun. Ini kita lagi di hutan ini guys, lagi di hutan Enggano. Kok Enggano? Iyalah, kita lagi di Enggano, Kang. Lah kenapa? Kan kita sekarang lagi mau bahas ini burung kita yang asal dari Enggano. Oh iya, si Kepi Kepo. Iya. Kepo Kepi. Iya, Kepo Kepi. Nah, ini dia Kang, si Kepo Kepi ini kita harus melakukan tindakan ya. Karena semakin kesini makin meresahkan ya. Meresahkan gimana nih? Semakin ngejar ibu-ibu. Oh iya. Aduh maaf ya buat ibu-ibu, para gadis yang datang ke sini tuh sering terjadi sesuatu, digigit manja sih sebenarnya gitu. Gitu. Ya, tapi mereka takut sih. Kalau kita biasa aja, tapi kalau ibu-ibu ya kita ngerti sendiri. Ya itu dia. Mereka tuh aneh ya, ketika ada tamu atau ibu-ibu pakai gamis tuh mereka selalu ngerubutin. Yang ngerubutin, nggak ke tangan, ke kaki, ke. Jadi kita sekarang mau melakukan penangkapan terhadap si Kepo Kepi. Kira-kira mau kemanain ya? Tuh, tadi katanya ada Enggano. Emang ini di mana? Kita ini sekarang lagi di apiari guys sebetulnya. Di bawah pohon nasi-nasi. Aduh, kita keluar dulu Kang. Aduh, ternyata ini lebat juga ini. Mana ya sekarang bocahnya? No. Oh iya, itu dia tuh. Halo, langsung jawab tuh si Kepo. Halo. Kamu siapa ya? Oh, kamu Kepo. Sini. Kepo ini. Halo. Hakim Aviari. Kepo. Coba ngomong dulu, The Hakim's Aviary. Halo. Iya, The Hakim's Aviary. Tadi kan katanya sempat bilang nyerang-nyerang gitu. Iya. Apa sih sebetulnya? Nah, ini dia si Kepo Kepi ini sekarang mungkin udah memasuki masa birahi ya Kang. Betul. Usianya sekarang udah berapa sih Kepo? Udah 1 tahun lebih. 1 tahun lebih ya. Nah, ini tuh kalau misalkan jantan betina usia 1 tahun lebih tuh udah mateng ya, udah mateng, udah bisa berproduksi. Nah, jadi si Kepo Kepi ini kita belum tahu nih jenis kelaminnya secara pasti. Iya. Kita waktu itu mengira-ngira dari apanya, dari bentuk pipinya. Iya, coba ditunjukin lagi. Nah, sambil ditunjukin aja, Gus. Nih guys, ini yang ada di tanganku ini sih. Aduh, kayaknya Kepo. dia lagi Tahu kayaknya. tahu dia Mau di-review. Si Kepo ini bentukan apanya ini? Ya, Pipi yang ya? di bawah mata tuh. Yang di bawah mata itu segitiga ya bentuknya. Ya, runcing segitiga yang runcing agak melengkung. Nah, itu tuh agak besar ininya. Ya. Tapi kalau si Kepi dia lebih panjang. lebih si kuningnya tuh panjang, lebih panjang ke bawah. lebih panjang, agak bergerigi. Nah, kalau ini dia pendek. Nah, itu saya nandainnya tadinya ini jantan, ini betina, dan nggak tahu juga yang jantan yang mana dan yang betina juga yang mana. Tapi saya membedakannya cuma dari situ doang ya, Gus. Iya, betul Kang. Ya. Nah, karena kita masih bingung kenapa dia nggak berproduksi juga. Udah birahi gitu. Takutnya jantan dua-duanya atau betina dua-duanya. Nah, gitu. Ini juga masih bingung nih, kenapa dia lebih suka menyerang perempuan gitu, lebih-lebih ke ibu-ibu atau ya pokoknya perempuan lah. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk memastikan jenis kelamin si Kepo dan si Kepi, kita akan melakukan tes seperti burung mambruk kemarin nih Kang. Oh iya, benar-benar. Kita akan melakukan tes DNA untuk si Kepo Kepi. Berarti harus manggil dokter dong. Harus panggil dokter nih. Dokter ada di luar nih kayaknya. Oh, itu dia. Dok. Tuh. Dokter. Halo, jangan lupa subscribe YouTube di Hakim Musik dan Filan akan nyanyi di sana. Tungguin ya. Dokter. Set gitu ada di. Ini Kang, ini Kang dokter. Ini Dok, kita tadi habis ngebahas si Kepo dan si Kepi. Oh iya. Ini mengenai keusilan dia Makin galak galak, apalagi sama ibu-ibu. Nah, kita tuh mau melakukan ini Dok, melakukan tes DNA sama Pengen seperti itu, Iya. pengen seperti mambruk lah. Dia sih udah umurnya ini pasti udah mateng nih ya. 1,5 tahun buat umur burung kicau mah udah mateng. Pasti kita harus tahu dia sebenarnya seksinya apa, soalnya mereka nggak bisa kita bedain ya jantan betinanya ya. Karena jenis monomorfik. Ya betul, monomorfik, dan karakternya itu sama. Kalau emang mereka mau kawin nih, dua-duanya juga bikin sarang gitu, bukan yang cuma betinanya doang yang bikin sarang, bukan. Jadi emang dua-duanya bareng-bareng bikin sarang, dan mereka itu
monogamus ya, jadi sepasang, Iya. cuma sepasang doang, Oh, nggak bisa ganti-ganti. nggak bisa ganti-ganti. Nggak kayak jala kebo. Enggak. Padahal satu jenis itu Turnidae pada dari keluarga apa family Turnidae padahal. Iya, tapi mungkin karena dia merasa lebih dewasa kali ya. Satu pasang cukup gitu. Tapi si kepo-kepo ini dua-duanya bisa ngomong nih, bisa ngomong. Apakah nih teman-teman yang punya beo di rumah atau breeder beo ya, apakah jantan betina itu bisa ngomong atau enggak? Soalnya kalau di jalak kebo yang bisa ngomong Yang secara apa? pasti. Secara pasti itu jantan ya kan? Kayak si Jack nih, kayak si Jack sama si apa teman-teman yang lain lah. Kepi. Apa jangan-jangan si kepo-kepi ini jantan dua-duanya? Iya, makanya kita harus cari tahu sebenarnya. Tapi mereka bareng terus sih. Nah, Iya, biasanya kalau burung yang sepasang, mereka pasti bareng terus kan. Semoga aja sih emang sepasang ya. Ya, tapi untuk memastikan berarti tetap kita harus tes melakukan DNA seksi. Hmm. Nah, jadi kita perlu ngambil bulunya, bulu bagian punggung sama ekornya 3 helai aja. berarti harus ditangkap dong. Harus ditangkap. Oke, Mana dia? kita tangkap aja lah langsung. Ayo, siap. Tangkap nanti habis ditangkap dicabut bulunya terus dilepasin lagi. Lepas lagi aja. Jadi nggak perlu dikandangin lah ya. Nggak perlu. Oh iya. Tangkap dua-duanya ya biar aku tidak ganti. Happy. Halo. Happy. Halo. Baik-baik ya. Agak ditutup deh Gus. Bang agak dipegang kali kan. Dia Halo. agak sensitif sama saya. Happy. Yuk, kita sebelah sini aja di ininya. Ya lebih Oke guys, nih akhirnya si Kepo dan si Kepi udah kita pegang ya. Nah yang dipegang sama Kampio itu si Kepo, dan yang aku pegang ini si Kepi. Nah, kita bisa ngelihat perbedaannya. Oke. Nih kita lihat ya. kayaknya. Nih, lihat nih. Halo. Jadi ini kita bisa ngelihat pipinya nih. Nih, ya. Kayak air mata ya. Oke. Air matanya dia ya. Nih, ini garis apa ya namanya? Saya pernah baca ini tentang garis di bawah mata itu fungsi-fungsinya sebenarnya ada. Nanti kita bahas secara khusus ya. Cuman yang ada garis-garis ini tuh kita bisa tadinya kita menyangka kalau ini Jantan betina. perbedaan bukan menyangka, perbedaan jantan betinanya entah dia jantan atau dia yang betina. Nah, perbedaannya udah kelihatan kan? Nih. Yang Kepo pendek, yang Kepi agak panjang. Panjang, agak bergerigi juga udah kelihatan Sebenarnya kan? dulu Dokter Slamet juga jelasin ya, yang jantan betina, yang jantan katanya paruhnya lebih oren, Iya, lebih oren daripada yang betina. Tapi di sini sama makin kesini sama sama aja. dulu sulit. sih emang beda. Masih muda sih si yang Kepinya. yang Kepi lebih Lebih pudar. ya kan. Langsung batuk dua-duanya. Batuk dua-duanya. Tapi emang si Kepo suaranya lebih ngebas. Nah, kalau si Kepo lebih ngebas, kalau yang ini lebih cempreng ya. Dia, kayak dia, aku. dia kalau nggak salah kalau dipanggil perempuan misalkan kayak gini, Kang Pio, katanya suka bisa. Coba, bisa nggak Kepo, sekarang? katanya. Kepo, katanya. Kepo. Kadang suka teriak ini. Teriak-teriak. Au, Anoa, kan aku suka FF di atas tuh suka teriak. Au, agak nyaman nih. Tawanya Mang Ukat biasanya kalau sayangnya nggak ada Mang Ukat nih. Kalau Mang Ukat ketawa dia ngikutin. Kepi, sabar Kepi. Terus siulannya tuh Tuh. Ini Kepi kita dulu nih. Kita coba si Kepi dulu. Kepi ya. Kamu kita udah nanya. bedain kamu nanya. Kepo Kepi. Kepi dulu berarti tuh. Nih, kita aja yang Kepi dulu udah nih. nggak nyaman. Kepi, Udah nggak nyaman bener. dia tuh. Nah, itu. Tuh. Ini si Kepi. Satu, Dua dua. ya. Kalau ibu-ibu kalau mau foto juga 1, 2 ya kan? Iya. Ngikutin ya. Udah ya 3 ya. Oke, Itu cukup. Kepi. Ini Kepi. Kepi udah ditandain ya. Dah, Oke. dah. Yaudah Kepi, maaf ya. Makasih banyak Kepi. Enggak sakit kok ya. Enggak, dokter gak bawa jarum suntik kok. Barusan suara ini ketawa Mang Ukat. Makasih ya. Oke, silakan. Kepo. Kepo. Inilah. Dia lebih tenang nih, dia lebih tenang. Betul. Oh. Bagian ini. Sebenarnya yang diperlukan itu adalah
ujung dari bulunya ini. Jadi semakin besar sebenarnya semakin bagus. Oh, berarti yang lebih baik bulu sayap gitu. Iya, kalau kita nggak sayang ekor gitu ya, kita ambil gini sebenarnya lebih bagus, lebih bisa kebaca gitu. Lebih Oke, Dok. Tiup, Dok. bagus. Tiup. Oh, berarti harus yang lebih besar ya. Iya, daripada bulu kecil ini kan takutnya kekecilan, jadi buat ekstraksi DNA-nya lebih susah. Itu cuma mudah, Dok. Ini muda, ekor muda ya. Nah, itu Ini aja ya. Bentar ya, berarti kepo. kepo. Oke. Au. Sip, dia kalau marah nih, udah marah nih. Udah marah. Oke. Udah marah ya. Makasih ya kepo. Makasih. Dadah. Nih guys, sampel bulu dari si kepo dan si kepi udah kita ambil. Langsung saja kita akan kirim ke laboratorium DNA sexing ya. Oke, siap. Kalau misalkan nih ada teman-teman yang pengen kayak kita gitu, misalkan DNA sexing entah itu burung apalah, sebetulnya itu diukur gak, misalkan emprit nih, misalkan yang kecil, yang paling kecil nih, burung yang paling kecil bisa nggak? Bisa. Bisa, tetap. Harusnya ya. Yang paling kecil. Bisa. Terus kalau DNA sexing itu ada biayanya nggak? Ada. Karena kan ya kita membutuhkan alat ya di situ. Dan Iya. ada kitnya. Jadi tetap perlu biaya. Biayanya dari yang kecil sama yang besar itu sama apa beda? Sama semua sih harus. Range-nya ya. Biasanya range-nya 150 sampai 200. Ya, nah itu buat petunjuk ya. Jadi kalau teman-teman yang pengen DNA sexing itu burung dari mulai yang kecil sampai yang gede, terutama burung monomorfik ya, di situ ya itunya harganya. Oke, jadi lebih cepat lebih baik. Sebenarnya kalau bulu itu mau kita kirim kapan aja itu aman daripada kita ambil sampel darah. Oh. Kalau darah itu sehari lah, 24 jam sampai 48 jam itu bisa dicek. Tapi kalau lebih dari itu kemungkinan datanya darahnya bisa rusak. Bener. Selain daripada darah sama bulu, dari apa lagi nih yang bisa DNA sexing? Mungkin ya dari kulit beneran ya, bukan kulit yang terkelupas tuh masih Ya, bisa. tapi kalau yang hidup kan kasihan ya. kalau kita ambil kulitnya. Biasanya yang DNA sexing yang udah mati, misalkan nih menemukan mayat burung atau kerangka burung atau apa, itu mungkin hewan lah ya. Ya. Itu mungkin bisa ya, masih tetap. bisa terdeteksi. Ada pertanyaan nih, kalau misalnya dia amit-amit jantan dua-duanya ya, apa yang harus dilakukan ke depan? Ya mau tidak mau kita harus kasih pasangan karena Mencari tujuan pasangan. kita di sini untuk mengembangbiakan burung-burung. Salah Mungkin- satunya si burung beo ini. Ya mungkin gini, jadi ketika kita mengetahui nanti kita akan mendapatkan lanjutannya, dan mungkin kita akan bicara nih sama para penonton. Biasanya teman-teman penggemar The Hakim Apiar ini mereka juga ada yang memelihara tuh. Mungkin nanti kita bisa mengundang mereka ke sini untuk menyimpan pasangannya tuh di sini. Jadi Betul. bisa berkembang biak, terus kurang lebih lah seperti itu. Oke. Ya, Tadi kan dibilang kata dokter di awal dia pasangan yang cuma satu, ya. Nah, sekali seumur hidup. Berarti harus ada yang dilepasin salah satunya. Kalau ngelepasin Nggak bisa. nggak bisa sih. Soalnya bukan dilepasin, maksudnya nggak akan ada di sini lagi. bro, mungkin kalau misalkan dua-duanya jantan nih, mau tidak mau kita harus mengganti salah satunya. Yang satu di luar, yang satu di dalam apiari. biar mereka berjodoh dulu. Tapi sebenarnya kalau udah berjodoh, yang pasangan ini biasanya nggak mau ngerebut yang udah berpasangan gitu. Jadi yang udah berpasangan tuh mereka pasti lebih menghindarin, dan mereka selalu berpasangan terus. Oke guys, jadi itu dia barusan kita habis ngambil sampel bulu dari si Kepo Kepi. Mudah-mudahan hasilnya segera ada ya dok, setelah nanti kita kirim. Oke, kita lihat kabar selanjutnya. Bye. Assalamualaikum.